Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kipsanka, NIM D1B1181022. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kombinasi Pupuk Kandang Kambing, Kalium, dan Fosfor terhadap pertumbuhan tanaman jagung pulut lokal. Pembimbing satu saya, Prof. Dr. Insinyur Haji Andi Bahrun, MSc Agri. Pembimbing dua saya, Prof. Dr. Insinyur Laude Safwan, MP. Langsung saja pada latar belakang. Latar belakang meliputi jagung pulut, produktivitas jagung pulut, pemupukan, pupuk kandang kambing, pupuk kalium, pupuk fosfor. Jagung pulut atau waxikron merupakan jenis jagung spesial yang berpotensi sebagai diversifikasi pangan. Jagung pulut lokal memiliki rasa yang manis dan pulen. Sedangkan produktivitas jagung pulut dalam kurun waktu meningkat secara besar, yaitu 0,41% dari 4,40 ton per hektar. Peningkatan jagung pulut lokal dipengaruhi karena adanya pemberian pupuk organik dan pemberian pupuk anorganik. Langsung saja pada rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat apakah ada pengaruh kombinasi antara pupuk kandang kambing, kalium, dan fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pulut lokal. Yang kedua, jika ada, kombinasi mana yang memberikan pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pulut lokal. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui pengaruh kombinasi pupuk kandang kambing, kalium, dan fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pulut lokal. Yang kedua, untuk mengetahui kombinasi mana yang memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pulut lokal. Sedangkan penelitian ini diharapkan dan berguna sebagai yang pertama sebagai informasi bagi petani dan masyarakat secara umum dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pulut lokal dengan penggunaan kombinasi pupuk kandang kambing, kalium, dan fosfor. Yang kedua, bahan pertimbangan dalam memilih penggunaan antara pupuk kandang kambing, kalium, dan fosfor dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung pulut lokal. Yang ketiga, sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang sejalan dengan penelitian ini. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdapat jagung pulut lokal, karakteristik tanaman jagung pulut lokal, syarat tumbuh jagung pulut lokal, pupuk KCL, pupuk SP36, sifat kimia tanah. Kerangka pikir penelitian. Produksi jagung pulut lokal rendah. Kerangka pikir penelitian. Di sini ada bagan alur. Dapat kita lihat produksi jagung pulut lokal rendah, kesuburan tanah marginal rendah. Setelah itu pemberian pupuk kandang kambing. Setelah pemberian pupuk kandang kambing, produksi jagung pulut lokal meningkat. Ditambah dengan penggunaan pupuk NPK, kombinasi pupuk kandang kambing, fosfor, dan kalium. Dengan pemberian kombinasi pupuk kandang kambing, fosfor, dan kalium meningkatkan rasa manis pada buah, menyediakan bahan organik, kesuburan tanah, dan membantu dalam memperbaiki sifat fisik tanah. Hipotesis. Yang pertama, adanya pengaruh kombinasi pupuk kandang kambing, kalium, dan fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pulut lokal. Yang kedua, minimal diperoleh satu kombinasi pupuk kandang kambing, kalium, dan fosfor terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pulut lokal. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di laboratorium
Laboratorium Lapangan 2 Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Maret 2024. Alat dan bahan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, meteran kain, meteran roll, timbangan, gunting, tugal, patok, spidol, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih jagung pulut lokal. Benih jagung pulut lokal, pupuk fosfor, pupuk kalium. Prosedur penelitian ini, yang pertama ada persiapan lahan dan pembuatan petakan, yang kedua penyiangan benih, yang ketiga penanaman, yang keempat aplikasi pupuk kandang kambing KCL dan pupuk SP36, pemeliharaan tanaman, setelah itu panen. Persiapan lahan di sini yang pertama, sebelum kita membuat bedengan atau membersihkan lahan, kita menentukan ukuran lahan yang akan kita gunakan. Setelah itu kita membersihkan lahan dengan menggunakan parang. Setelah lahan dibersihkan, kita mengolah tanah terlebih dahulu. Setelah tanah diolah, kita akan membuat petakan. Rancangan penelitian. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok atau RAK yang terdiri dari 5 perlakuan. Yang pertama, P0 sama dengan 0 ton per hektar pupuk kandang kambing ditambah 0 kg per hektar urea ditambah 0 kg per hektar SP36 ditambah 200 kg KCL. Selanjutnya variabel pengamatan, komponen pertumbuhan, tinggi tanaman dengan satuan cm, jumlah daun, helai, diameter batang dengan satuan cm, umur berbunga dengan satuan persen. Komponen produksi, umur panen, panjang bobot tongkol berkelobot, bobot tongkol dengan kelobot satuan gram panjang tongkol, jumlah baris per tongkol, produksi pipihan kering ditandai dengan satuan gram, produksi pipihan kering ditandai dengan ton per hektar. Analisis data. Data dari hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan sidik ragam. Apabila ada pengaruh nyata atau sangat nyata yang muncul, maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf nyata 95%. Semua data diproses menggunakan bantuan Microsoft Excel 2010. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.